Kali ini kita akan membahas sebuah usaha yang banyak digemari oleh generasi muda. Usaha tersebut adalah usaha F&B atau Food and Beverage. Nah, dilansir dari intersindo.com, kenaikan dari usaha F&B ini mengalami kenaikan sebanyak 3,68% pada kuartal kedua di tahun 2022, di mana angka tersebut memiliki kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti generasi muda, anak-anak muda yang bernama Eugenia Petris merupakan pendiri Puyo Dessert di usia mudanya yaitu 19 tahun, dibantu dengan kakaknya yang berusia 21 tahun. Wow, itu usia yang masih muda banget ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengar dari sang ahli gimana sih kiat-kiat giat untuk memulai bisnis F&B di usia muda. Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada bersama Ibu Yonita Alexandra selaku salah satu dosen dari Prodi Manajemen. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Minel Florentina selaku moderator pada talk show kali ini. Nah, saat ini kami akan membahas mengenai kiat-kiat giat bisnis F&B. Nah, bisnis F&B sendiri ini menjadi salah satu bisnis yang banyak sekali digandrungi dan menjadi favorit bagi pelaku bisnis maupun konsumennya. Nah, maka dari itu kita akan mulai mengupas tuntas bagaimana sih kiat-kiat dan juga pengetahuan terkait merintis bisnis F&B khususnya bagi kalangan muda. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Yes. Nah, kita kan sebagai kalangan muda ini seringkali dibilang tidak memiliki pengetahuan terkait bisnis khususnya bisnis F&B. Nah, bagaimana sih kita yang menjadi kalangan muda ini supaya kita bisa merintis bisnis F&B? Apakah ada kiat-kiat khusus atau tips-tips khusus? Sebenarnya kalau dibilang bisnis F&B ya, bisnis F&B ini saya spesifikin dulu nih, contohnya kayak kafe, restoran gitu ya. Oke. Nah, bisnis F&B itu sebenarnya merupakan bisnis yang kalau kita bilang tuh dia low barrier of entry. Jadi maksudnya semua orang itu bisa berbisnis F&B gitu. Jadi kalau dibilang mudah, itu semua orang bisa berbisnis gitu ya. Semua orang bisa berbisnis, cuma kekurangannya adalah semakin gampang masuk ke bisnis gitu ya, semakin gampang juga orang bisa keluar dari bisnis gitu. Jadi makanya kita bisa lihat kalau bisnis F&B itu bisa gampang masuk tapi gampang mati juga. Nah, cuma kan pertanyaannya adalah gimana kita mau bikin anak muda nih ya mau berbisnis F&B yang bisa sustainable gitu, yang bisa bertahan lama gitu. Nah, kalau misalnya kiat ya, kalau kiat untuk anak muda pastinya ya awalnya pasti bekali dulu dengan ilmu ya. Ilmu itu kan orang tuh bikin misalnya ya bisnis gorengan aja ya, kita jual gorengan itu dibilang bisnis F&B gitu. Nah, cuma kalau orang nggak tahu cara bikin adonannya itu kan juga nggak bisa gitu ya. Jadi paling dasar banget ya pasti penuhi dulu dengan ilmu F&B-nya sendiri. Jadi cara masaknya, cara produksi barangnya. Nah, terus yang kedua paling penting ini fondasi adalah ilmu bisnis gitu. Jadi kayak masalah kalian tahu kebutuhan masyarakat, terus juga mungkin cara marketing. Nah, hal itu kan mungkin istilahnya kalau UMKM kecil tuh yang belum tentu tahu gitu ya ilmu bisnis itu. Nah, terus yang terakhir yang pastinya punya pendanaan yang cukup kalau untuk anak muda gitu. Karena namanya bisnis F&B yang tadi aku bilang dia gampang masuk dan gampang keluar. Jadi salah satunya kalian bisa bertahan cukup lama gitu ya adalah dengan pendanaan yang kuat gitu. Nah, kalau untuk di kalangan muda sendiri kan biasanya bisnis itu dimulai dari proyek-proyek di perkuliahan dan ada juga yang dari proyek itu langsung melebar kemana-mana jadi bisnis yang punya cabang di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, apakah seseorang yang memang tidak memiliki background sebagai contohnya prodi manajemen atau ilmu bisnis ini bisa memiliki suatu misalkan bazar atau suatu booth yang memang menyediakan makanan atau minuman? Apa sih yang menjadi ilmu-ilmu apa yang penting dalam bisnis yang bisa diterapkan di bisnis F&B ini saat merintisnya? Oke. Nah, sebenarnya bisnis itu kalau kita ngomong sebenarnya cukup dalam ya. Jadi emang ilmu bisnis itu nggak wajib diketahui oleh semua orang gitu ya. Ada orang yang emang mungkin dari cara dia dibesarkan saat di keluarga gitu ya, mereka udah sangat mengerti banget alur bisnis seperti apa. Jadi mereka nggak perlu tuh belajar nama duduk di kelas teori bisnis seperti apa. Kadang pun orang yang belajar teori bisnis di kelas pun belum tentu bisa menuangkannya ke bisnis dengan baik gitu. Jadi dibilang bisa
mampu membantu atau enggak ya ilmu bisnis itu sebenarnya bisa, cuma ya namanya mengerti ilmu dengan mengaplikasikan ilmu kan juga berbeda gitu. Jadi menurut saya sangat penting orang juga bisa mengaplikasikan, nggak harus untuk tahu belajar untuk bisnis gitu ya, tapi at least dia tahu dari keseharian gitu. Misalnya orang tuanya itu punya toko kelontong kayak toko kecil, jadi mereka pun ya kurang lebih tahu gitu alur bisnis itu seperti apa. Jadi nggak mesti harus punya ilmu bisnis yang benar-benar kita belajar gitu ya di perkuliahan, tapi biasanya dari sehari-hari pun kalian bisa belajar sebenarnya gitu. Jadi nggak serta-merta punya ilmu bisnis, tapi kalau misalkan nggak punya juga, kalau kita bisa menerapinya dengan baik juga, bisnis tersebut juga bisa jalan dengan baik. Betul. Jadi misalnya gini ya, kamu mungkin jurusan lain gitu ya, jurusan yang emang kamu kuliahnya di komunikasi kan. Nah terus kemudian kamu suka nih, namanya bisnis kan cukup penjualan barang kan ataupun jasa gitu, yang penting ada transaksi. Nah kalian kan cukup, misalnya kalian jual jasa kalian, misalnya kalian bantu bikinin konten, nah itu kan juga jasa, itu adalah bisnis juga gitu. Jadi bisnis itu kan nggak serta-merta cuma makanan only gitu kan, ada banyak. Jadi namanya bisnis itu bisa kalian temu di perjalanan hari-hari gitu. Kalau ngomongin tentang bisnis khususnya F&B kan sekarang banyak banget teknik-teknik marketing yang bisa kita lihat sehari-hari. Contohnya kayak konten di TikTok atau konten di sosial media lainnya, atau contohnya kayak tulisan gratis satu atau buy one get one atau dan sebagainya. Nah ini seberapa penting sih teknik marketing ini untuk menghidupkan bisnis F&B? Oke, nah kalau taktik marketing itu sebenarnya kita nggak bisa lihat secara dasar cuma influencer. Itu menurut saya juga strategi yang cukup menarik dan baik saat ini ya, dilakukan saat ini. Cuma namanya strategi dan taktik itu kan harus di-revise annually ataupun monthly gitu ya. Jadi kita lihat berdasarkan tren yang ada. Jadi kalau saat ini trennya adalah menggunakan influencer dan emang benar-benar bisa membantu bisnis F&B, ya why not? Jadi itu salah satu cara yang baik. Cuma kalau dibilang marketing itu kita harus bahas tuh dasarnya. Jadi dasarnya kalau di marketing, di ilmu bisnis ya ada namanya marketing mix atau 4P kalau pernah dengar. Ada product, place, price, promotion. Nah itu jadi 4 dasar itu yang harus kita jadiin fondasi. Baru nanti yang kamu tadi bilang ya, dari segi cara influencer atau mungkin dari sosial media, itu kan part dari promotion gitu. Jadi harus ada 4 ini dan fondasinya kuat baru bisa bagus gitu kalau untuk marketing ya. Kalau kamu cuma ngandalin promotion only yang tadi kamu bilang ya, dari segi influencer yang banyak gitu, tapi misalnya produknya nggak kuat ya sama aja mati. Jadi emang 4 ini harus kuat. Berarti contohnya itu bisa dibilang salah satu kayak bisnis artis atau influencer yang ramai di awal seperti itu. Ya bisa seperti itu. Jadi oke, kita punya produk kue nih, kita bikin kue, kuenya menurut kita enak dan ya udah kita bayar influencer aja, kita jor-joran untuk bayar influencer. Nah tapi ternyata yang influencer itu oke, ngeramein di awal nih, ternyata produk kita tuh nggak memuaskan banyak orang. Mungkin secara price terlalu mahal, mungkin secara distribution juga kue kita tuh susah dibeli gitu, sulit diakses gitu, mau beli aja ribet, terus mungkin lokasinya jauh, terus cara produk juga ya biasa aja, produk kalian ternyata bisa ditemukan di tempat lain dengan harga yang nggak beda jauh gitu. Nah kalau kayak gitu jadi cepat mati gitu. Jadi emang 4P itu harus jadi fondasi awal sih. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kiat-kiat dan juga tips-tips yang disertai oleh beberapa contoh bagaimana cara merintis bisnis F&B khususnya bagi kalangan muda. Nah semoga tadi talk show dan juga percakapan yang sudah diberikan oleh Bu Yonika ini dapat menjadi referensi bagi kita semua, khususnya kalangan muda untuk merintis bisnis F&B. Nah teman-teman, kita tadi udah mendengar langsung nih dari sang ahli gimana sih kiat-kiat bisnis untuk memulai bisnis F&B di usia muda. Tapi nggak adil gak sih kalau misalnya kita belum secara langsung nih gimana bisnis F&B yang dimulai oleh generasi muda dan juga sukses. Langsung aja kita bergabung oleh Mas Wijaratin. Selamat pagi pemirsa, pagi ini saya sudah berada di Gedung D Universitas Multimedia Nusantara. Seperti yang bisa dilihat, di belakang saya sudah banyak booth yang diselenggarakan oleh Universitas Multimedia Nusantara.
Nah, di sini terdiri dari berbagai macam booth yang menjual berbagai produk, salah satunya adalah produk food and beverage. Nah, yang menarik dari sini adalah pemilik booth F&B ini masih terbilang muda dalam merintis usahanya. Oleh karena itu, kita akan berbincang-bincang oleh salah satu pemilik dari booth F&B yang ada di event ini. Halo, perkenalkan aku dari Keisha dari Mipan. Kak Keisha udah jualan Mipan berapa lama? Kita udah jalan hampir 6 bulan, jadi dari November tahun lalu. Oke. Nah, barang-barang yang dijual tuh hanya Mipan aja atau ada produk lain nih Kak? Untuk saat ini kita memang fokusnya di rotinya aja, di roti melon pan, dan ada yang original yang nggak pakai gelato, sama ada yang pakai gelato gitu. Oke. Nah, ini tuh sistem penjualannya sebelum ada booth ini gimana sih Kak? Atau kakak fokus di online atau punya offline store-nya sendiri? Oke, kita sebelum kita buka booth, kita emang fokusnya di online, jadi kita jualnya yang original dulu gitu. Oh gitu, oke. Nah, aku boleh tanya nggak sih Kak, selama kakak berjualan Mipan ini ada nggak sih kesulitan yang kakak alami nih? Apalagi kan kakak masih muda ya, menjalani bisnisnya. Ada nggak sih Kak kesulitan yang pernah dialami, ups and down-nya? Oke, jadi karena kita sebelumnya running waktu kita juga masih ada kuliah, masih ada kelas, jadi ya sulitnya pertama itu bagi waktu, karena sambil kita pernah juga sambil kuliah online, tapi kita sambil bikin melon pan gitu. Jadi kan sebenarnya agak-agak ada yang efektif, ada yang nggak efektif, pastikan. Nah terus kesulitan lainnya untuk saat-saat ini karena sekarang kita fokusnya di jualan dan kita masih bazar to bazar, jadi kita kesulitannya ya nyari tempatnya sih, kayak ada info bazar di mana nih gitu. Gitu, oke. Nah, motivasi kakak awal mulanya kenapa mau buka Mipan ini kenapa sih Kak? Oke, jadi sebenarnya di samping ini adalah salah satu project kuliah, kita itu sebenarnya emang berdua passion gitu loh di bisnis. Jadi kita juga kayak cari produk apa ya yang bisa dijual yang ada peminatnya di Indonesia, dan kita ketemu produk ini yang sebelumnya udah ada di Jepang dan kita bawa ke Indonesia gitu. Oke, jadi kakak tuh ownernya ada 2 ya Kak? Betul, aku dan partner. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, harapan kakak apa sih buat bisnis kakak ini ke depannya? Oke, harapannya semoga bisa semakin besar juga. Kita niatnya sih tahun ini pengen punya offline store, karena juga udah lumayan banyak yang nanyain gitu kan, ada store di mana. Terus juga pengennya bisa nanti ada banyak cabang di Indonesia. Namanya Nabila, usianya 18. 18. Kakak jualan Mild Crabs ini udah berapa lama? Nggak lama sih, kayak baru beberapa bulan. Oke, kalau boleh tahu di bulan apa tuh Kak? Januari kayaknya startnya deh. Oh, Januari 2023 berarti? Iya. Oke. Kakak yang dijual itu hanya fokus di Mild Crabs atau ada barang lain? Ada barang lain semacam kue roll gitu. Roll cake. Iya, sama mild crabs. Oke, jadi ada 2 macam ya Kak yang Iya. dijual. Oke. Nah, ini sistem penjualannya gimana sih Kak, kalau boleh tahu? Apakah Kakak fokus di online atau ada offline store-nya? Online store-nya ada, offline-nya itu biasanya kayak dalam bentuk ruko biasa gitu, belum dijadiin tempat khususnya. Oke, jadi ada rukonya dan ada online store-nya? Iya, Oke, rukonya di daerah mana kalau boleh tahu? di daerah Taman Kota 2, Oh, Jalan di Tereng. Taman. Oke. Selanjutnya, selama menjalani bisnis ini, kesulitan apa sih yang udah kakak alami? Pasti karena jatuh bangunnya ya yang Iya. kata kayak nyari customer yang susah, terus bikinnya juga ngabisin waktu. Kayak gitu. Oke, jadi kesulitannya di cara mencari customer-nya aja ya Kak? Oke. Selanjutnya, awal mulanya gimana nih Kak? Kenapa kakak memutusin buat bikin bisnis ini di usia yang terbilang sangat muda? Itu karena kan saya dipikir kan di sekitaran tempat saya tinggal tuh emang belum ada yang buat kayak gini, makanya diputusin untuk buat kayak gini karena buat narik peminat juga kan, apalagi di sekitar saya itu kebanyakan anak-anak muda. Oke, jadi melihat pasar sekelilingnya ya Kak? Oke, nah terakhir nih Kak, harapan kakak apa sih buat bisnis kakak ke depannya? Bakal lancar lagi, semoga bisa buka toko yang besar biar dan nambah menu juga buat yang lain, jadi ada varian lain buat pesennya Gitu. Liputan yang saya lakukan barusan memberikan pandangan bahwa merintis usaha F&B tidaklah semudah apa yang dilihat oleh orang awam. Mereka mengalami kesulitan di awalnya, namun karena kesulitan tersebut menjadikan motivasi untuk mereka hingga saat ini bisnisnya sudah berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, Fasel Jinatin Aulia melaporkan dari Gedung C Universitas Multimedia Nusantara. Oke teman-teman nih,
nih kita udah banyak yang dengar masukan-masukan dari sang ahli, sampai kita udah melihat secara langsung gimana sih bisnis yang dibuka oleh anak generasi muda. Nah itu tentunya bakal sangat bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan atau pedoman untuk memulai bisnis F&B di usia muda ya. Jadi kapan nih teman-teman mau mulai bisnis F&B-nya?